Itu Bang Halo? Naga. Oh, Simanjuntak ya? Ya, ora Simanjuntak. Ora. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke. Yang Ya. kita diskusi ya. Ya, Wara. ya, Shalom. Oke, lanjut. Oke, jangan emosi, lanjut. Ya, Bang Simanjuntak tadi sudah menanggapi, sudah menyimak narasi-narasi Bang Faruk tadi berdasarkan Matius 5:39 sampai 44. Ya, apa Bang? Oke. Tulang. Salah. Maaf, Ya. tulang. Mamak burus. Di dalam Matius 5:39, jika Bang Simanjuntak ya mengikuti dan mengamalkan apa yang tertulis dalam Matius 5:39, ya, itu seakan-akan hidup Bang Siroban tidak berguna. Sia-sia. Karena apa? Ketika ada orang yang berniat jahat, berbuat jahat kepada Bang Simanjuntak nggak boleh melawan. Bahkan jika digampar pipi kanan Bang Simanjuntak harus memberikan pipi kiri Bang Simanjuntak. Kan itu artinya hidup abang kan nggak berguna kan. Babak belur dibuat orang gitu loh. Nah, yang sekarang saya tanyakan, apakah yang sudah tertulis dalam Matius 5:39 itu jika terjadi dalam kehidupan nyatanya Bang Simanjuntak dan Abang Simanjuntak mengikuti apa yang dikatakan Bible sehingga Abang Simanjuntak babak belur bahkan kehilangan nyawa, ya, menurut Bang Simanjuntak apakah itu perbuatan yang selaras dengan akal? Oke. Saya jawab ya, Bang. Tulang. Yes, silakan. Nah, kalau saya di situ sebagai Tuhan, saya tidak melawan tulang. Tapi kalau saya sebagai manusia biasa, saya melawan tulang. Oh, berarti Matius 5:39 ya, perintah itu turun untuk Tuhan, bukan untuk orang. Untuk yang diutus pada Allah. Siapa? Yang diutus Allah, Yesus. Oh, Yesus seperti utusan bukan Tuhan. Dia diutus Allah. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya. Dia utusan. Bukan dia tidak Tuhan, tulang. Dia itu Tuhan. Makanya dia itu kan sesuai dengan apa yang tulang bicarakan tadi tentang Matius tadi, kalau dipukul pipi kananmu, kasih pipi kirimu, katanya dia sebagai berkenosis Tuhan. Tapi kalau tulang nyuruh aku sebagai umat Kristen dipukul pipi kananku, belum dipukul aja udah kuterjang dia gitu tulang. Oh, berarti Matius 5:39 hukum itu bukan untuk Kristen. Itu untuk Tuhan, tulang. Tapi dia ini tulang. Gak mungkin Abang Simanjuntak itu untuk Tuhan. Siapa yang mau menggampar Tuhan? Ya enggak aja Bang ini. Begitu. Maka siapa yang mau nampar Tuhan? Siapa yang berani nampar Tuhan? Gini tulang. Maka yang diajarkan Tuhan Yesus itu bukan arti dipukul lagi, tapi dia mengajarkan kasih. Gitu tulang. Enggak, di ayat berikutnya lebih jelas lagi dia. Di ayat 44-nya lebih jelas lagi, diperjelas lagi. Matius 5:44. Ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya. Nah, berarti kan fisik. Bisa masuk kategori fisik, menganiaya gitu loh. Makanya aku tanya, ternyata Bang Simanjuntak menggunakan akalnya. Betul. Itu akal itu. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, digampar pipi kanan kita, nggak mungkin kita kasih pipi kiri kita, kan gitu Bang Simanjuntak kan? Iya tulang. Nah, nggak cocok sama akal itu kan? Iya tulang. Tapi gini. Nah, berarti apa yang tertulis dalam Matius 5:39 sampai 44 nggak selaras dengan akal kan Bang? Gini tulang, itu yang di dalam Alkitab itu khusus buat Tuhan tulang. Nah, Tuhan. Siapa yang mau menggampar Tuhan Bang Simanjuntak? Aja Bang ini. Bukan lagi mengajarkan fisik yang secara ditulis di Matius. Tapi manusia kalau dibawa ke area itu, dia nggak ada berkekuatan gitu nah tulang. Nggak ada kuasa di dalam tulisan yang di Matius. Yang mau lah manusia sama manusia mau lah berantem, bunuh-bunuhan lah tulang.
Gini Bang Junta ya, pelan-pelan. Matius 5:39. Isinya kan gini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Nah, ini yang berkata ini siapa ini Bang Junta? Allah. Allah sendiri. Yang berkata ini siapa ini? Allah sendiri kepada Yesus. Oke, Allah ini Tuhan bukan? Ya, Tuhan itu. Tuhan, oke. Oke, dia menyampaikan kepada siapa ini Bang? Kepada Dia Yesus. menyampaikan kepada Tuhan yang lain. Kepada Yesus. Yesus ini Tuhan bukan? Iya, Tuhan Yesus kami. ini Tuhan bukan? Iya. Oh, berarti Tuhan memberikan perintah dan juga hukum kepada Tuhan juga. Ya. Itulah dia anak manusia. Sang juru selamat. Dia anak manusia atau Tuhan, Bang? Itu kan udah ada di Israel itu tulang. Kan udah Enggak, nih Yesus ini kan Matius 5:39 ini kan perkataan Tuhan Anda. Ya kan? Perkataan ini disampaikan ya untuk Tuhan Anda katakan. Kayak gini tulang. Ya Kalau kan? mau membedakannya itu tulang, kayak gini dia tulang. Kayak mana kalau menurut tulang? Ibaratkan itu Muhammad merasa nggak itu, walaupun itu Nabi, merasa nggak itu menjadi tuntunan gitu? Ya Nabi Muhammad SAW memang tuntunan kami ada dasarnya. Di dalam surah Al-Adzab ayat 21 memang begitu diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Adzab 21? Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Ada dasarnya gitu loh. Sekarang saya tanyakan, ya kan? Ketika Tuhan Anda mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Dia ini berfirman kepada siapa? Kepada Yesus tulang. Oh, kepada Yesus. Yesus ini Tuhan bukan? Makanya dia sampai disalibkan dia tulang. Iya, makanya saya tanya, Yesus ini Tuhan bukan? Kalau untuk orang Kristen Tuhan tulang. Tuhan, oke. Berarti Tuhan berfirman kepada Tuhan. Enggak lah, dia kan punya Bapa. Kayak mana Bapak lagi? Iya kan? Jadi kalau kita mau ngambil persamaannya di antara Islam, artinya itu kayak Muhammad gitu nah. Beda lah Bang, kalau Nabi Muhammad SAW kan yang mendapatkan apa wahyu dari Allah. Ya, Yang berwahyu siapa? Allah. Yang berkalam siapa? Allah. Nah, ketika Matius 5:39 dituliskan oleh Matius, ya, apakah itu firman Tuhan? Tulang, yang ditulis di Matius itu untuk Yesus tulang. Kalau yang manusia, Iya, itu untuk Yesus. Apakah itu apakah itu firman Tuhan? di Matius itu. Iya, Matius 5:39 yang barusan ku baca tadi. Firman Tuhan bukan itu? Firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan ini disampaikan kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan sama kami tulang. Berarti iya sama kalian lah. Nggak mungkin, aku pun nggak mau jadikan dia Tuhan, Bang. Berarti kan Tuhan berfirman kepada Tuhan. Lah, Tuhannya Yesus ada lagi Tuhan Allah. Oh, berarti yang berfirman itu bukan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus adalah Allah. Bapaknya. Iya, berarti yang berfirman dalam Matius 5:39 itu bukan Tuhannya Yesus. Yang berfirman di situ itu perkataan Allah kepada Yesus, dan Yesus berkatalah kepada umat-umatnya, ya kan tulang? Berkatalah dia kepada umat-umatnya tentang kasih, bukan secara fisik. Karena fisik Iya, Allah ini siapa? Allah ini Tuhan bukan, Bang Junta? Allah itu di atas Tuhan. Allah ini Tuhan. Di atas Tuhan tulang. Oh, di atas Tuhan. Ya, nggak kelihatan. Oh, dia Tuhan tertinggi. Iya. Sama Oh, kayak dia Tuhan tertinggi. Oke. Muhammad kan Oke. ada Allah. Allah ini kan Tuhan Ya, Allah ini kan Tuhan tertinggi. Di bawah Iya, Allah, adakah Tuhan di bawah Allah? Ya, yang diutusnya kayak si Muhammad diutus kan?
Nah, Muhammad nabi. Nabi Muhammad itu Ya. nabi bukan Ya, Tuhan. kalau sama orang Islam, memang nabinya, memang itu udah sebutan dari dulu. Kalau sama orang Kristen, mulai dari zaman Adam, sudah ada Tuhan, sudah ada Allah. Oke, berarti gini Bang, Matius 5:39, ini firman siapa? Firmannya Firman Allah. Tuhan Allah, apa Firman firman Allah. Tuhan? Firman Tuhan Allah. Yesus. Hah? Enggak, firman Allah kepada Yesus. Allah ini Tuhan bukan? Di atas Tuhan. Ya udah, Allah ini adalah di atas Tuhan, derajatnya Iya, gitu Tuhan. kan? Iya, Oke, Tuhan. di bawah Allah adakah Tuhan lain? Di bawah Allah ada Tuhan lain. Iya. Adakah Yesus. Tuhan di bawah Allah? Iya, Yesus yang diutus. Oh Yesus, oke, berarti Matius 5:39 ini firman Tuhan yang mana? Firman Allah kepada Yesus. Firman Tuhan Allah. Matius 5:39 firman Tuhan Allah. Firman Allah kepada Yesus. Sang Iya kan juru Allah kan Tuhan tadi Abang bilang. Allah di atas Tuhan. Nggak ada lagi yang di atas Allah. Iya. Iya, firman kan Allah ini Tuhan tertinggi lah begitu kan, Bang? Iya, Allah itu. Berarti Matius 5:39 adalah firman Tuhan tertinggi, kan gitu? Iya. Oke, firman ini disampaikan kepada siapa? Yesus tulang. Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan umat. Oh, berarti dia Tuhan di bawah Tuhan Allah. Iya. Oh, berarti Tuhan tertinggi ya Allah. berfirman kepada Tuhan di Yesus. bawah Tuhan tertinggi yaitu Yesus. Allah berfirman kepada Yesus tulang. Iya, Allah kan Tuhan tertinggi. Ya. Tuhan tertinggi berfirman kepada Tuhan di bawah Tuhan tertinggi yaitu Yesus, kan gitu kan, Bang? Ya. Berarti berapa Tuhan Bang Simban Junta kalau gitu? Dia jadinya Tritunggal tulang. Iya, dengan kondisi itu dulu tadi, Bang. Dan ke yang lain. Dengan kondisi itu tadi, Tuhan tertinggi ya berfirman kepada Tuhan di bawah Tuhan tertinggi yaitu Yesus. Berarti Tuhan Abang berapa, Bang Simban Junta? Kan ada yang diutus tulang, sama kayak Muhammad sejajar. Iya, yang diutus itu kan Tuhan juga rupanya. Yang mengutus Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan tertinggi gitu loh. Jadi berapa Tuhannya Bang Junta? Riwan. Enggak, jumlahnya berapa itu? Oh, kalau yang ku sebut sekarang ini ada dua, Yesus kepada Lamanya muter-muter ya ampun. Langsung aja kok jawab dua. Jawab dua aja lah, malu-malu aja kau. Allah, ya kan? Aku udah nggak berani melanjutkan sama orang kayak gini ini. Ini gawat ini. Yesus, itu ya, sang juru selamat. Iya kan? Sama dengan, yang diutus siapa? Nabinya Muhammad. Karena sudah disebut dia nabi, ya sampai akhir zaman pun tetap nabi dia. Nggak ada yang berarti ayat 5:39 itu tadi, Matius 5:39 itu cuman Yesus saja lah yang boleh begitu. Kalau ditampar pipi kanan Yesus, dia harus kasih pipi kirinya gitu, Bang Junta. begitu tulang. Baru Iya, Yesus saja. barulah Yesus nanti menurunkan pengajaran kasih. Karena dia udah dapat fisik dari orang-orang. Iya, berarti hukum yang tertulis dalam Matius 5:39 sampai 44 itu berlakunya cuma untuk Yesus saja, bukan untuk kalian. Betul tulang, betul. Oh, mak ngeri kali kan, Bang ya. Kejam kali. Bukan kami yang ngeri tulang. Bukan kami yang ngeri tulang. Orang yang di Israel sana yang ngeri. Kalau kita yang di Indonesia ini kan ngikuti agama tulang. Oh, Iya. Tulang kan ngikuti jadi kalau agama. gitu, kalau memang itu hanya untuk Yesus saja, kenapa tertulis dalam Bible kalian, Bang Junta? Nah, itu yang diimanin tulang. Oh, berarti kategorinya gini lah ya, pemahamannya gini ya. Tuhan di bawah Tuhan tertinggi yaitu Yesus. Ini ditakdirkan memang harus babak belur lah dia gitu, Bang Junta ya. Gini tulang, makanya dia disebut tadi itu sang juru selamat. Iya, juru selamat dia nggak selamat, gitulah kan.
Iman tulang. Itu kan menurut iman masing-masing itu tulangku. Iya, dalam iman kalian kan, cobalah bang, cuman orang bisa selamat. Kalau ada orang berbuat jahat kepada Yesus, berdasarkan narasimu di awal tadi, Yesus nggak boleh ngelawan. Kalau ditampar pipi kanannya, dia harus kasih ke pipi kirinya. Pantas lah lambungnya jebol, mati di kayu salib. Babak belur nggak itu bang? Kalau orang Batak bilang tulang, udah turpuknya itu. Kayak mana mau dibilang? Oh mak ngeri kali kau bang. Ngeri kata-katanya Bang Faruk ya. Bang Faruk. Ngeri ya. Ngeri kali kata-katanya si Juta. Kata-kata itu Yang lain Juta. Makanya Itu kalau teman-teman Apa itu? tahu artinya itu ngeri kali kata-katanya itu. Itu kayak bilangnya gimana ya? Artinya Bang Faruk. oh tulang. Sudah bagian dia itu, menderita itu udah bagian dia itu, udah nasib dia gitu lah La bang. ilaha illallah. Jahat Makanya- kali kalian. Jahat kali sampai Tuhan kalian. Tengok tuh. Parah kalian ini. Makanya tulang, umat Kristen harus bersungguh-sungguh untuk mengampun dosa sendiri. Harus benar-benar bersungguh-sungguh minta pengampunan dosa kepada Yesus. Itulah ngerinya tuh. Makanya dia ada perjanjian darah. Bang Faruk. Busan perjanjian darah itulah anak Bang manusia. Faruk ODGJ nih Bang Faruk. Aduh, enggak cocok. ODGJ enggak jauh. Daeng ngacok. Jazakumullah khair. Aduh. Bangku ini. Oke, kita sapa tamu dulu. Oke, Le. Yang Le Juta sebentar saya sapa tuh Le. Andi Siburian, agama apa? Assalamualaikum. Agama apa, Le? Islam bang, Islam. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Andi? Bang Naga, nanti kalau Bang Ya. Muhammad itu ada di bawah, naikkan dia ya. Siap. Ada titipan Siap. dari saudara muslim kita yang mau nitip gift ke Bang Faruk ke beliau. Siap. Oh, ya. Naikkan Ya, beliau siap. nanti. Ya. Ada yang mau disampaikan, Le? Yang Leku, Andi? Oh, tak apalah, Bang, tak apalah. Masalahnya mau kasihan kali aku tadi dengar sama Alek Simanjuntak. Mau nanya dulu si Burian dari mana, Pak? Dari Si Burian dari mana? orang Sidimpuan Pak. Oh, si Dempuan. Ya udahlah kalau si Dempuan lanjut. Setuju, Bang Andi Siburian sama jawaban Bang Simanjuntak ini tadi, setuju nggak Bang Andi? Muslim dia, Andi Siburian Muslim. Oh, Muslim. Ah. Makanya aku tanya, ada yang mau disampaikan biar sebelum kuturunkan biar kita naikkan yang lain, yang Oh. konten. Nggak apa lagi, naikkan aja yang lain. Oke, Ale ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang. Oi, Tulang. Le, lanjut Le. Ganggu kau tadi tulang. Sebentar Le ya, sebentar Le. Apa yang ganggu tulang tadi? Lanjut. Lanjut Le Junta. Tidak, tulangku tadi ada yang ngajak belagu katanya sama tulangku itu. Aku riba. Itu omong besar aja, muncungnya aja biasanya muncung itu. Omong-omong itu. Panas aku Kalau bilang. di dunia maya omong-omong itu. Kalau dapat itu kayak culuk itu. Jangan diganggu. Nuria. Ya, halo, selamat siang, Bang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi Agama apa, wabarakatuh. Bu? Sehat Bang Faruk. Bang Faruk sehat Bang Faruk. Alhamdulillah sehat. Agama apa, Pak? Ah, Muslim? Muslim Bang, Muslim. Baik, Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Dengar keterangan dari Bang Faruk itu ya masuk akal. Itu apa namanya? Argumen yang bagus lah. Bagus itu. Saya setuju itu. Oke, siap. Ada lagi, Bang? Sebelum saya turunkan? Biar dilanjutkan nih. Iya, cukup Bang. Saya jadi pendengar yang baik aja. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, lanjut, Le. Yang Le Junta, lanjut. Tapi sebenarnya gini ya,
sebenarnya gini ya, apa Leko, Junta ya, Ya, nggak tulang. bisa lah ya, Bere nggak mau bisa lah ya, apa, ya, gini Bere ya, sebenarnya gini Bere, keluruskan ya, pemahaman Bere itu salah. Karena berdasarkan Yohanes 17 nomor 8, ya di situ tertuliskan, sebab segala firman yang kau berikan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, jadi ketika Yesus mendapatkan firman, dia menyampaikan firman itu kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Jika memang Matius 5 nomor 39 sampai 44 itu adalah firman, maka itu firman yang disampaikan kepada Yesus, lalu Yesus harus menyampaikan kepada siapapun yang merasa ingin mengikuti dia. Jadi hukum itu tidak berlaku hanya untuk Yesus saja. Benar Yesus itu diutus. Karena Yesus diutus, ketika aturan itu diturunkan kepada dia, maka dia harus patuh dulu sama aturan itu. Dan aturan itu disampaikannya kepada yang lain. Hanya saja gitu loh. Ketika Laiku Simanjuntak membaca yang tertulis dalam Matius 5:39 sampai 44, ya, yang menolak itu adalah akalnya, bukan imannya. Akalnya yang menolak itu. Itu buktinya bahwasanya akal dari Bang Junta ini masih sehat. Yang nolak itu akalnya, bukan imannya. Karena kalau memang dia terdoktrin dari iman, dia akan berkata. Makanya saya pribadi, dia akan berkata begini, akan kuamalkan, kuikuti gitu loh. Sampai detik ini saya bersyukurnya begini. Ini membuktikan ternyata ya bahwasanya akal dari teman-teman kita Kristen ini masih bagus. Masih sehat akalnya. Karena apa? Dia berupaya menolak. Dia berupaya mengelak dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius 5:39 sampai 44 tadi. Itu buktinya akal mereka ini masih sehat, Bang. Kalau akal mereka nggak sehat lagi, dia ikut mereka. Sama apa yang pernah terjadi di Afrika kan? Ketika ingin membuktikan Markus 16, nomor 16 sampai dengan nomor 19. Tanda ini menyertai orang-orang beriman, minum racun itu. Ada kejadian itu di Afrika. Mereka minum racun semua, mati. Itu di waktu itu mereka tidak gunakan lagi akalnya hingga mereka melakukan hal itu gitu loh. Jadi dia sejatinya yang menolak itu bukan imannya Bang Simanjuntak, akan tetapi akal dari Bang Simanjuntak yang menolak itu tadi. Tapi kembali jadi pemikiran juga sama Bang Junta, ya, apakah Anda mau mengimani sesuatu yang ditolak oleh akal? Gimana Bang Junta? Apakah Bang Junta mau mengimani sesuatu yang tertolak oleh akal? Contoh, analoginya begini, ya. Ada orang yang mau mengatakan kepada Bang Simanjuntak, sini uangmu 10 juta, maka setiap bulan akan kuberikan kau nanti 1 miliar katanya. Percaya nggak Bang Simanjuntak dengan penawaran seperti itu? Kayak mana tulangnya? Namanya juga ibaratnya itu iman. Itulah tadi tulang. Enggak, ini kita akal dulu, kita tinggalkan imannya, ini akal. Masuk akal nggak gitu loh Bang Simanjuntak? Jika ada tawaran, sini uangmu 10 juta, nanti setiap bulan ku beri 1 miliar. Masuk akal nggak penawarannya itu? Gini tulang, aku jawab pelan-pelan ya tulang. Aku kalau secara jasmania, secara daging, kalau bicara dengan secara akal pikiranku, ya hanya akal pikiranku. Tapi kalau Tuhan berbicara, itu urusan dia, gitu nah tulang. Yang penting aku imanin dia, gitu nah tulang. Oh, berarti Bang Junta ini lebih memprioritaskan imannya ketimbang akalnya, gitu. Iya, karena nanti ditanya. Oh, udah selesai teman-teman. Jadi kenapa ketika kita paparkan Matius 5:39 tadi, Anda lebih memprioritaskan akal daripada iman? Hingga Anda menolak itu perintah itu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Akan tetapi, jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Kenapa Bang Junta menolak? Hingga mengatakan, itu hanya untuk Yesus saja. Sementara berdasarkan Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, sebab segala firman yang telah aku sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman itu tak hanya kepada Yesus, dia harus menyampaikan juga kepada yang lainnya gitu loh. Kenapa? Kenapa iman Anda, akal Anda menolak itu Yohanes 5 nomor 39-nya? Ya kayak mana tulangku bilang ya kan.
Karena kayak di rumah ini juga mama Islam, bapak Kristen, satu rumah. Jadi tak ada yang diajarkan orang itu sama aku yang lain-lain gitu. Nah, tentang masalah keimanan itu masing-masing katanya. Oh, berarti apa yang abang katakan tadi itu berdasarkan pemikiran abang sendiri, bukan pembelajaran dari pendeta kalian. Oh, bukan. Kalau itu Aduh, gawat lah kayak gitu Bang Junta. Aduh, ya kita tetap gawat lah itu. Abang nafsirkan sendiri iman Anda tanpa pendeta Anda. Gawat itu. tetapnya kita belajar. Tapi kan kita itu kalau punya akal hanya akal di dunia. Kalau akal Tuhan nggak bisa kita selamin kan gitu. Nah, Iya, intinya kan abang mau nyampaikan akal ini boleh digunakan hanya untuk perkara dunia, bukan untuk iman kan? Kalau untuk iman itu tulang gini nah tulang. Kita cukup hanya mengimani, tapi Tuhan yang bekerja gitu nah. Karena nggak Iya, tahu. tak perlu kita gunakan akal kan untuk dalam ranah iman. Iya betul tulang. Oh, jadi jelas ya. Dia sendiri mengatakan kan, tak perlu menggunakan akal jika mengkaji tentang iman. Jadi Itulah. seakan-akan mengatakan iman dari teman-teman Kristen ini berangkat untuk orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran, ya. Itulah. Kenapa kamu tidak menggunakan akalmu? Untuk orang nggak berakal rupanya bang, ya Allah. Oke. Apa kita sapa lu tamu baru? Tadi pendeta satu turun itu yang Ritonga itu. Oh, Tulang nabu. Oke, James Yan, buka mic. Oke, Jadi James Boy ini. James Yan. Oke, agama apa? saya agama Kristen. Oke, karena kalau pusat profil tadi udah saya naikkan. Ini si Tuma orang Moka. Kami bilang Bang Faruk setting. Kami di sini tidak pernah men-setting ya. Lek Junta baru pertama naik ya. Kami bukan orang setting ya. Sebentar Lek yang Lek Jamil ya. Untuk saudaraku yang di bawah, saya mohon tolong di tap layar disampaikan dulu Bang sekitar 500 dulu ya di tap layar. Dikirim love orange ya, love orange dikirim biar kuat komal ini. Dan jangan lupa masuk akun YouTube The Real Faruk Sianipar 44 pengancaman pembunuhan. Nonton di share ya. Udah diupload The Real Faruk Sianipar 44 pengancaman Bang Faruk untuk dibunuh. Ya, untuk dibunuh itu udah di-share di YouTube dan ini di-share langsung dari YouTube Boru Sinaga ya. Baluak TV dan ada berapa YouTube Uti Natali dan Ustadz Sugi dan berapa YouTube. Lanjut, James Yan. Izin dulu Lenaga. Siap. Dulu. Aku mau nyapa dulu untuk umat Kristen ya. Ya, siap. Kalau naik ke room ini, tolong sopan santun diwajibkan untuk umat Kristen. Aku mohon jangan ada yang keras kepala ataupun mencaci-caci. Aku cuma minta mewakili umat Kristen. Jangan ada membuat perkataan-perkataan kasar. Oke? Aku izin aja, minta tolong. Udah, moderator. Siap Lekku. Kita Lek sampai dulu ya biar James dulu ya. Oke, Lek James lanjut. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya merasa risih apa yang disampaikan Siman Juntak ini tadi. Karena banyak kelirunya terhadap iman Kristen ya. Banyak kelirunya. Iya sudah bang James udah tadi beliau udah ngakui, makanya tadi saya penasaran. Gini bang, inilah luar biasanya Komal Islam. Kami tidak pernah untuk menyudutkan. Jika teman diskusi kami sadar nih, teman diskusi kami ini berbicara tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Tadi udah kutanya sama dia. Ya, nggak usah kita bahas lagi sama dia sebenarnya. Nanti ribut kalian. Aku nggak mau kalian ribut gitu loh. Tadi sama Bang Junta aku tanya, apakah apa yang kau sampaikan tadi Bang Junta berdasarkan pemaparan yang kau belajar dari pendetamu atau berasal dari dirimu sendiri? Dia sudah bilang dari diriku sendiri, bukan dari pendetanya. Makanya aku bilang aduh gawat. Kalau gitu gawat Bang Junta. Kau mengatakan sesuatu tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh pendetamu. Kesalahan Dia sudah akui tadi. Hah?
Itu tulang, saya buka Gimana? ayat tulangnya. Aku belum buka ayat tadi, aku masih membawa narasi pribadiku sendiri. Kalau ada pun kawan Udah. Kristen yang mau menambah yang lebih, silakan masuk. Nah, gini ya. Nah, Kalau misalnya tidak memiliki pemahaman terhadap iman Kristen, jangan naik karena itu merusak citra kekristenan. Ya, Junta ya. jadi silakan ngobrol dulu sama Junta, silakan. Secara tutur, aku ini siahaan abangmu. Aku nasihati kalau ndak memiliki pemahaman terhadap iman Kristen, ndak usah naik lah. Ngawur. Ya. Ngawur sekali itu. Masa kamu bilang Tuhan ada dua? Gimana sih kamu nih? Oh, abang. Oh, abang. Nah, Kalau abang kurang puas, nggak apa-apa bang, gabung ke Nababan TV bang ya. yang ku kasih tahu itu tentang dirimu, ndak usah suruh-suruh aku ke Sinababan kah, ke siapakah. Yang saya mau sampaikan kepada kau Simanjuntak, kalau tidak memiliki pemahaman terhadap iman Kristen, lebih baik belajar taat aja kepada firman. Daripada kamu ngomong, bilang Tuhan ada dua, dan sebagainya macam. Itu jangan sampai kelihatan Kristenmu itu hanya Kristen KTP. Dan seperti saya baca komen di bawah, saya curiga kamu Juntak ini. Kenapa sampai kamu bilangnya Kristen, tapi pemahamanmu pemahaman yang menyimpang semua gitu. Maaf dulu bang ya. Abang pendeta kan? Apa? Abang pendeta. Saya pendeta, saya mahasiswa STT. Oh pendeta. Iya, Karismatik apa HKBP? Protestan. Protestan. Oke. Lanjutlah bang. Karismatik itu HKBP. Lihat ini aja pengetahuanmu aja, karismatik atau HKBP. HKBP itu karismatik. Pantekosta atau Protestan? Pentakosta bukan Pantekosta. Pantekosta itu tidak ada arti. Dari situ sudah kelihatan IQ itu jongkok. Jadi tidak usah ngomong tentang iman Kristen kalau tidak tahu. Aku ini Simanjuntak, abang siahan. Jangan saling merendahkan di sini ya bang. Kita Bukan bikin saya malu. merendahkan. Saya tidak merendahkan Anda, tapi perkataan Anda merendahkan iman saya. Itu yang saya tidak terima. Iya. Pokoknya bang. Diskusi aja bang. Sorry bang, aku potong bang Simanjuntak. Abang ini dulu. Ya udah bang James, kau kan ini nih calon pendeta nih STT. Coba kita tes dulu ilmumu ini. Coba diskusi aja dulu kita. Gimana? Nah, oke silakan. Oke, lanjut bang Faruk, gaskan. Oke. Atau aku angkat dulu kasus STT. Oke, silakan. Di dalam Matius 5 nomor 39 dikatakan, ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ya kan? Jika kita memahami ranah iman kalian, apa yang tertulis ini dituliskan oleh Matius ini kan perkataan dari Yesus kan yang dia didengar, betul? Nah, ya, betul. Kenapa? Betul kan? Ya. Nah, perkataan Yesus ini kan untuk diturutin kan, berdasarkan Yohanes 14 nomor 6. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama Bang James, ketika saya hadir di depanmu, saya pukul rahangmu sebelah kanan, apa yang kamu lakukan, Bang? Oke, biar aku jawab. Berkaitan tentang konteks dalam Matius 5 ayat 39, itu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah, ya. Secara harafiah yang maksudnya langsung ketika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu goblok. Ya. Itulah pikiran yang dangkal. Pipi kanan, Bang. Nah, iya itu tenang pipi dulu. Pipi kanan kasih pipi kiri. Saya lagi jawab. Enggak, Abang bilang Abang sekolah teologi ya. Baca Bible kebalik-balik Abang. Gimana ya? Dengar aja. Nah, dengar. Itu nggak tidak boleh ku dengar Anda baca Bible kebalik. Kalau Anda tadi tidak mengatakan diri Anda sekolah teologi ya, seperti Bang Simanjuntak yang ngomong gitu, aku nggak peduli gitu loh. Oke. Tapi karena Anda menyatakan diri Anda S2, S3, S5 teologi ya, maka sejatinya perkataanmu itu harus sesuai. Runtutan kalimat dalam Bible itu harus selaras gitu loh. Jangan Anda balik-balik. Saya nggak terima. Yang pertama tertulis tampar pipi kanan atau tampar pipi kiri. Oke, ke pipi kiri. Ah, pipi kanan dulu baru pipi kiri kan?
Nah, sekarang penekanannya di mana? Tampar kiri kanan Iya, atau Anda tadi katakan kebalik. Pipi kiri baru pipi kanan, nggak boleh. intinya ke Anda topik anak, aja? Anda anak STT gitu loh. Anda sekolah teologi ya. Benar. Buktikan bahwasannya Anda memahami Bible Anda. Ini ke topik Ini Anda tekanannya di ngaku-ngaku mana? STT Anda. Tapi baca Iya. Bible aja Anda kebalik gimana Anda? Ini tekanannya di mana sih sebenarnya? Tekanannya kiri kanan atau Kan saya tanya, seandainya beri saya ditampar hadir kembali? di depan Anda. Saya hadir nih Bang James, habis itu Ya. Anda jawab ya. Hati-hati, saya harap Anda hati-hati berbicara, apalagi ketika menyangkut ayat Bible. Iya, Ya siap. buktikan bahwa Anda orang terpelajar. Saya nggak pernah sekolah teologi ya Bang. Oke. Tapi mudah-mudahan saya hafal itu Bible itu ketika dia terpelintir, ya kan? Oke. Lanjut. Seandainya saya hadir di depan Anda ini, saya pukul rahang kanan Anda, gudubak, apa yang Anda lakukan? Oke. Oke, itu ya. Maksudnya saya sudah katakan bahwa ayat Alkitab dalam Matius 5 ayat 39 itu tidak bisa ditafsirkan secara harfiah seperti yang Anda bilang. Tapi ini mengandung makna berkaitan tentang jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan balas dengan kejahatan. Itu maksudnya, bukan ketika kamu ditampar orang pipi kiri terus kasih lagi pipi kanan. Itu goblok. Itu pikiran yang goblok, ya. Jadi kita itu tidak bisa menafsirkan Alkitab itu secara harfiah seenak jidat. Tetapi kita harus cari maknanya, apa sih maksudnya? Apa maksud dari Yesus disampaikan kepada orang-orang pada saat itu? Begitu, bukan langsung seenaknya aja. Misalnya saya dikasih di depan ditampar, terus kasih lagi sebelah lagi. Nah, itu kan pikiran yang tafsiran yang secara harfiah liar itu. Jadi hal itu tidak bisa diterima. Tapi kita harus cari maknanya, bahwa maknanya itu ketika kita dilakukan orang kejahatan kepada kita, kita jangan membalas dengan kejahatan. Itu maknanya yang di dalam Matius 5 ayat 9. Oke, Anda kan orang yang terpelajar, maka Anda saya akan tuntut ya data sesuai dengan apa yang Anda pelajari. Kalau boleh tahu Bang, di mana tertulis ketentuan itu Bang? Ketika engkau ingin memahami Bible, jangan kau pahami secara harfiah. Di mana tertulis ketentuan itu Bang? Di mana ketentuan? Itu adalah metode untuk ketentuan itu Alkitab yang namanya ilmu. Ya di mana? Tertulisnya di mana? Metode itu tertulisnya di mana? Aturan itu tertulisnya di mana? Dengar, ilmu hermeneutik itu adalah ilmu menafsirkan Alkitab, ya, gitu. Jadi pecahan-pecahan ilmu dalam memahami Bible, baik hermeneutik maupun hermon apapun itu ketentuan itu tertulisnya di mana, Bang? Kita bisa melihat di dalam Alkitab, contohnya ya, ada beberapa kata-kata yang digunakan, ada kiasan, metafora, puisi. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Engkau adalah gunung batuku. Emang Tuhan batu? Yang saya tanyakan Bang, ketentuan yang Anda nyatakan tadi itu aturan dari siapa? Jadi kalau memang Yesus yang membuat aturan seperti itu, tertulis di mana? Atau ya aturan ataupun ketentuan karangan-karangan dari bapak-bapak gereja? Bukan karangan bapak gereja. Oke, kalau memang perkataan Yesus di mana tertulis Bang ketentuan itu Bang? Nah contohnya seperti ini ya. Akulah pokok anggur yang benar. Emang lebih parah kau Bang dari Bang sini. Kau Bang. Ya, kau bilang kau teologi ya, kau lebih parah. Kau bilang bahwa kita itu tidak bisa rupanya kau. Nah begitu. Saya tanya, ketika kau katakan itu adalah perkataan Yesus, di mana tertulis ketentuan itu? Dikatakan Yesus di mana? Ini pertanyaan yang begitu bodoh ya. Loh, saya harus menuntut Anda karena Anda menyatakan memiliki disiplin ilmu dengan sekolah teologi Anda. Jangan Anda bawa doktrin dari bapak-bapak gereja untuk memberikan pemahaman kepada saya. Tidak bisa, Bang. Kita berada di meja dialektika, argumentasi berdasarkan data. Kalau hanya berdasarkan omong-omong belaka, mending aku mendengarkan perkataan Bang Junta daripada perkataan Anda.
Tapi Sekarang apa yang gini. Anda katakan itu hanya Bahasa omong-omong puisi belaka. kan, Ustaz. Saya tadi sudah tegaskan kepada Anda, ketentuan-ketentuan dalam memahami Bible yang Anda katakan tadi, itu adalah ketentuan yang dibangun ya oleh bapak-bapak gereja atau ketentuan yang disampaikan oleh Yesus. Anda katakan ketentuan yang disampaikan oleh Yesus. Jika memang ketentuan yang disampaikan oleh Yesus, di mana datanya Yesus berkata begitu? Kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab. Kita kan punya akal. Kita punya hikmat. Kita diberikan Tuhan akal. Ya, untuk Bagaimana berpikir. ketentuan yang telah ditetapkan, kau malah menggunakan akal lagi, Bang? Nah, gini. Contoh ini di dalam 10 Enggak perintah lengkap, ya. Tuhannya Musa, ada ketentuan di situ. Jangan kau mencuri, ya kau jangan mencuri. Jangan kau membunuh, ya kau jangan membunuh. Jangan lagi kau pakai akalmu. Kenapa ya jangan membunuh? Kenapa ya jangan membunuh? Jangan lagi, karena sudah berupa ketentuan, Bang. Kalau sudah tertulis dalam kitabmu, itu adalah ketentuan yang konkret. Gak boleh kau bantah lagi gitu loh. Anda menjelaskan kepada kami tadi tata cara atau disiplin ilmu ketika memahami Bible itu seperti ini. Kutanya, itu ketentuan dari siapa? Ketentuan dari bapak-bapak gereja atau ketentuan dari Yesus? Anda katakan ketentuan dari Yesus, itu berarti Anda menggali sendiri kuburan Anda. Karena apa? Bible itu ditulis hampir 1 abad setelah Yesus diangkat ke langit. Bagaimana bisa Yesus menyampaikan ketentuan dalam memahami Bible sementara Yesus saja nggak kenal Bible? Itu buktinya Anda berdusta. Saya lebih senang, Bang. Saya tadi ngomong sama Bang Junta ini nggak ada ngegas karena dia jujur gitu loh. Maaf Jujur cakap lah apa? Junta ya, maaf cakap. Dia nggak berilmu, dia bilang dia nggak berilmu. Gini. Aku hargai itu. Kami umat Islam respect orang seperti itu gitu loh. Dan aku nggak mau memojokkan dia, Bang. Tanya sama dia, aku hentikan dia tadi. Berhenti kok Bang Junta, aku bilang. Karena apa yang kau katakan tidak berdasarkan pemahaman dari pendetamu. Jangan lagi kau lanjutkan. Kami nggak mau nanti di sini terbangun narasi. Kami memojokkan saudara Kristen yang tidak punya ilmu. Nggak mau kami menggilingnya, gitu loh. Ya. Dengar, Sekarang ya. saya tanya, jika memang itu perkataan Yesus, Anda ngotot mengatakan ketentuan itu perkataan Yesus, di mana itu tertulis? Silakan. Dengar ya, contohnya. Saya berikan gini. Bapak Faruk adalah gunung yang kuat. Parah ini, parah. Ini nggak tahu, nggak bisa diterima. Ini kokclok ini. lihat, kelihatan sekali Junta ini sebenarnya dia bukan Kristen. Masa dia senang temannya dipojokkan? Lihat, ketahuan sekali. Junta. Abangku Dirimu tadi Jamet, dirimu mempojokkan lek. Kalau lek Junta tadi yang macam mana? Kalau memang adikmu nggak usah mewakili macam mana situ yang kalau yang situ balbal. Waktu di balbal lek yang lek Junta, malahan kami Islam, kami itu India, Bang Faruk itu dirimu. Gak gini aja Bang Naga, gini aja Bang Naga. Dia ini kan mengatakan dirinya orang berilmu, sekolah teologi ya dia kan, ya kan? Oke, sekarang saya tanya samamu Bang James, ya. Saya tanya samamu, persyaratan apa yang dimiliki seseorang hingga dia boleh mengakui dirinya iman Kristen? Persyaratan apa rupanya Bang? Persyaratan apa? Iya, persyaratan apa yang dimiliki seseorang ketika dia mengaku-ngaku dirinya memiliki iman Kristen? Biar kita buktikan sekarang, persyaratan apa Bang? Oke. Pertama, harus ada pertobatan. Dengar. Yang pertama harus ada pertobatan gitu. Harus pertobatan dan mengakui menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Oke, di mana itu tertulis? Kena kau. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu Yesus berkata begitu, di mana? Di mana tertulis itu Yesus ngomong gitu, di mana? Itu ketentuan Yesus atau kemauanmu? Kok ketentuan? Ya, aku tuntut kau. Di mana tertulis itu Yesus berkata begitu, di mana? Sabar biar saya cari. Ya, silakan, di mana? Menerima Yesus sebagai Tuhannya, menerima aku sebagai Tuhanmu, kata Yesus gitu. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tidak semua orang yang mengatakan aku Tuhan, Tuhan, berburu-bujat atas namaku, bernubuat atas namaku, akan sampai kepada kerajaan Allah. Akan tetapi mereka mengikuti kehendak Bapakku.
Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Yang diusir oleh Yesus, yang dikatakan Yesus membuat kejahatan, adalah orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Dalam Matius, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 lagi, Yesus berkata, antikristus itu adalah antikristus dari si pembuat kejahatan adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Loh, kok kesurupan kok bang? Kesurupan dia bang. Faruk, dengar baik ya. Matius 7 itu ayat 15. Nggak usah dulu. Di mana ketentuan yang kau sampaikan tadi? Ketika seseorang mengakui dirinya iman Kristen, ya, dia harus melakukan apa yang kau katakan tadi. Di mana ketentuan itu disampaikan Yesus? Silakan. Mana datanya? Dulu ya. 1 Petrus. Ya Allah, sekolah teologi ya. Coba lah. 1 Petrus 3. Kelas ini bro. Santai aja. Kelas ini bro. Lebih paham aku Bibel dari kau. Bimbel Faruk. STT begini kualitas STT. Kelas jamaah lebih paham aku daripada Bibelmu. Kelas jamaah ini. Saya sudah mau baca, sabar orang buka Alkitab. Silakan. Di mana? Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dalam bagian firman Tuhan ini. Oke, sekarang saya tanya. 1 Petrus tadi yang Anda bacakan, itu perkataan Yesus atau persaksian Yohanes? Atau perkataan Petrus? Saya sudah duga kamu pasti akan bertanya kepada ke situ. Karena saya pintar. Pintar apanya sedangkan Karena saya pintar. Saya Matius 7 memahami aja tema salah. dan juga tekstur Bibelmu. Sedangkan Matius 7 aja Dalam 1 salah. Petrus yang Anda bacakan tadi, itu persaksiannya Petrus dasar apa yang dia dengar atau perkataan Yesus? Ketika Yesus ada di dunia, Petrus bersama Yesus atau tidak? Yang saya tanyakan, Jangan Petrus yang Anda bacakan tadi, itu perkataannya Yesus atau persaksiannya Petrus? Ketika Yesus di dunia, Petrus bersama Yesus atau tidak? Saya tanyakan lagi bang. Jangan. Kalau kamu bisa menjawab ini bang, kamu bisa memberikan jawaban ini, nggak perlu Anda mempertanyakan hal itu tadi kepadaku bang. Yang Anda bacakan tadi kitab 1 Petrus tadi, itu perkataan Yesus atau persaksian Petrus? Oke, sekarang saya mau kasih tahu. Petrus menyampaikan ini berdasarkan tuntunan Allah Roh Kudus. Jadi ini berdasarkan Allah dia mengatakan ini. Oke, kasih satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Petrus mendapat tuntunan dari Roh Kudus ketika menulis kitab. Kasih datanya di mana? Kena lagi kau. Kena lagi kau. Oke. Gini ya. Master Bibel ini, Master Bibel. Master Bibel apa? Matius 7 aja enggak tahu. Di mana? Master Bibel. Di mana ketentuannya itu coba? Di mana tertulis itu? Tahu Master Bibel. Di mana tertulis ya bahwasanya Petrus itu mendapat bimbingan Roh Kudus ketika menulis kitab Petrus? Di mana itu? Oke, biar saya kasih tahu. Kamu tahu enggak bagaimana caranya bisa sampai ini? Nah, kau nggak bisa diskusi ini, kasih kau data. Ini kasih kau data bang, udah diam. Anda orang yang lebih parah sebenarnya Anda daripada si Lai Junta ini. Ku kasih Anda data nih. KPR 4 nomor 13. Baca ini. Habis Anda di toko-toko hina nama Petrus. KPR 4 nomor 13. Gini diskusi bang pakai data bang, nggak akan kau jumpain itu. Apa yang kau katakan tadi bahwasanya Petrus itu mendapat bimbingan dari Roh Kudus ketika menulis kitab, akan kau jumpai. Karena apa? Karena ternyata Petrus itu agromatos. Agromatos itu apa? Buta huruf. Nih, KPR 4 nomor 13. Baca ini. Aku saranku mending kabur aja lah, kok nggak malu kali itu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang
yang biasa, yang tidak terpelajar. Heranlah mereka karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut ya Yesus. Kita buka ini sekarang, agromatos. Nih, tidak terpelajar. Dalam original teksnya tertulis apa? Anda anak STT harusnya sudah fasih ya, terbiasa dengan perkataan agromatos. Artinya apa agromatos? Buta huruf. Bagaimana seseorang yang buta huruf menulis? Bagaimana seseorang yang buta huruf bisa menulis? Bagaimana seseorang yang buta huruf mendapatkan bimbingan Roh Kudus hingga bisa menulis kitab? Mana dia tadi? James. Habis uang orang tua menyekolahkan kau di STT enggak ada isinya. Kamu itu bilangnya master Alkitab. Matius 7 aja enggak tahu. Silakan tangkap ini. Kisah para Rasul 4 ayat 13. Ya silakan. Terserah kau lah memframing aku tidak tahu Matius 7. Kalau kita kaji kau nyementret itu. Silakan. Berikan jawabanmu, berikan pembelaanmu. Bagaimana seseorang yang buta huruf, Petrus dan Yohanes yang buta huruf bisa menulis kitab? Bagaimana? Jika kau katakan karena dia mendapat bimbingan dari Roh Kudus ketika menulis kitab, di mana tertulis? Petrus dan Yohanes mendapatkan bimbingan Roh Kudus ketika menulis kitab di mana? Lihat, perhatikan ya. Di situ ada ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lihat, orang melihat mereka sebagai orang yang tidak pelajar, tapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka pengikut Yesus. Itu kau bilang Aduh, framing itu kau nggak nyambung. Itu nggak nyambung itu. Aduh, pemahaman pun dangkal gini ya. Yang kau ajarin kau James ya. Kalau kau pun harus berkilanya begini kok kepada Master Bibel James ya. Itu kan perkataan orang, gitu kok berkilanya. Itu kan Faruk, perkataan orang itu Faruk, bukan perkataan dan juga statement dari Petrus dan Yohanes gitu loh. Tapi perkataan dari orang ini adalah perkataan yang kuat. Karena apa? Karena orang yang berkata tentang seseorang yang dimana dia pernah hidup sama dengan orang itu, dia pernah bertemu dengan orang itu, dia pernah berkomunikasi dengan orang itu. Maka perkataan dia itu lebih kuat daripada perkataan orang sesudah dia. Dalam Islam itu disebut dengan disiplin ilmu sanad. Dibenarkan dia dalam disiplin ilmu sanad. Rantai ilmunya lebih kuat dia. Karena yang berkata itu adalah orang yang pernah hidup dengan dia, pernah bertemu dengan dia, dan pernah komunikasi sama dia. Begitu. Master Bibel apa? Cuman menafsirkan kisah para Rasul 4 ayat 13 aja enggak tahu Master Bibel apa. Kok menafsirkan tertulisnya memang agromatos. Kasihan. Bagaimana kamu Master apa sih kamu ini? Buta huruf kan agromatos kan James. Nah, kesurupan dia, kesurupan. Master apa? Kepenuhan Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus. Kasihan. Taruh. Master mana kamu ini Master Bible? Jadi itu pelajarannya James ya. Dengar dulu James. Diam dulu kok James. Itu pelajarannya James. Kau jangan coba-coba kau mempermalukan orang di sini. Di awal tadi kau mau mempermalukan nilai junta. Seakan-akan kau menyatakan junta, aku lebih berhak atas ilmu daripada kau. Aku lebih hebat tentang ilmu Kristen daripada kau. Gak boleh kau begitu. Di atas langit ada langit bro. Meskipun aku bukan iman Kristen, bisa ku jamin tak lebih paham kau Bibelmu daripada aku. Gak boleh begitu. Ya, paham James? Mending sekarang ini kau kembali kepada STT-mu, jumpai dosenmu, jumpai gurumu, katakan kepada gurumu, guru, aku dikalahkan oleh si Faruk. Datanglah kau kepada si Faruk guru, bilang ya. Ya, bilang sama gurumu ya, pandita. Tebera aku dibikin si Faruk pandita. Jumpai dulu si Faruk. Kau baca Bibel aja kau kebalik. Kalimatnya kau balik, kau baca Bibel. Aku udah bilang, kami umat Islam bang berdiskusi itu kami lihat lawan kami. Ketika lawan kami ini kayak Bang Junta, kebalik dia baca Bibelnya, nggak akan kami persoalkan itu bang, enggak. Karena kami paham, memang dia ini kan tidak dekat sama Bible dan dia tidak pernah belajar Bible. Kami paham, kami biarkan gitu loh. Tapi kalau kau begitu datang, kau mengaku-ngaku kau anak STT,
memahami Bibel, kebalik huruf kau baca, aku persoalkan itu kebalik. Ya. Susunan kata di dalam ayat itu kalau kebalik kau membacanya, aku persoalkan itu biar kau tahu, aku persoalkan. Bagaimana bisa bukan kata lagi yang kau salah kau balikkan, kalimat yang kebalik. Yang harusnya yang duluan kau bikin yang akhir, yang akhir kau bikin lebih duluan. Begitu familiarnya Matius 5:39 itu pun kau nggak hafal, ngaku-ngaku teologi ya kau. Oke, lay jame, lay junta gitu dulu lay juntanya, biar jangan ada fitnah lagi nanti sama lay terhadap teman Kristen. Ya, nanti kalau lay biarkan tetap di sini, nanti nggak enak, nanti dia dipikir teman Kristen, nanti lay yang kena fitnah lagi. Kasihan aku nanti sama lay. Oh ya. iya tulang. Iya tulang, iya tulang. Iya, mending turun aja lah ya. Nanti mereka bilang nih rekayasa lagi, junta itu bukan Kristen. Naik nanti dihina Kristen lagi kau nanti leku ya. Tulang. Oi, Tulang. Aku ini sampahnya, aku ini. Tidak ada apa-apa, aku sekolah enggak, aku ini. ya nggak boleh. Kita umat Islam nggak boleh gitu, leku. Kami nggak boleh menghinakan siapapun dia, apapun agamanya. Kami nggak boleh menghinakan makhluk ciptaan Allah. Tetap akan kami upayakan, kami muliakan dia selama dia mengetahui kapasitasnya. Kalau dia besar mulut, akan kami sikat, gitu loh. Ya kan? Makanya dari awal tadi kan udah aku bilang sama Lay, kan udah stop lah aku bilang, jangan lagi kau lanjutkan. Karena apa yang kau katakan itu bukan merupakan pemahaman yang kau dengar dari pendetamu. Nanti masalah sama teman-teman Kristen, bener kan gitu loh. Cuman naik si Jamis tadi seakan-akan mau menghinakanmu gitu loh. Itu yang kita nggak terima. Ternyata dia pun sendiri nggak ngerti apa-apa tentang Bibel. Oke, gitulah Lay junta ya, biar nggak ada framing nanti ya. Iya. Oke, makasih banyak Lay ya. Iya. Kita beda bang, sama komal-komalnya Oten kita beda. Contoh kayak Edis dan yang lainnya beda. Ya, kalau komal-komal Oten ini nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Ada saudara muslim yang naik seperti itu, dibikinnya jadi senjatanya, disandingkannya depan dia. Mau gaduh di sesama muslim dibiarkannya. Kalau kami umat Islam nggak kayak gitu bang. Karena apa?